Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng tepang deui warga Kota Bandung, Jawa Barat. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita jumpa lagi di bagian ketiga ini. Semoga kita semua warga Kota Bandung khususnya dan warga Jawa Barat pada umumnya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sedulur saya Kitapa menulis surat lagi ke redaksi Ratu Gading Channel. Dalam kesempatan ini saya menulis apa yang saya sampaikan Cimas Tanda Pamalayan mengenai perbincangan antara Sunan Kalijaga dengan Sabdo Palon mengenai anak gembala atau bocah angon dalam bahasa Jawa, atau Cimas Tanda Pamalayan. Siapakah yang Sabdo Palon itu? Beliau adalah penasihat kerajaan Majapahit semenjak Prabu Hayam Wuruk hingga Brawijaya V menjabat menjadi Raja Majapahit. Sedangkan anak gembala atau bocah angon itu tidak lain adalah Cimas Tanda Pamalayan atau Cimas Tanda Panatagama itu sendiri. Berikut isi pembincangan antara Sunan Kalijaga dengan Eyang Sabdo Palon, atau cerita ini bersumber melalui titik balik mata batin Cimas Tanda Pamalayan. Sabdo Palon berkata, "Assalamualaikum Kanjeng Sunan Kalijaga." Sunan Kalijaga menjawab, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Ki Sabdo Palon. Sabdo Palon menjawab, "Saya menemui Kanjeng Sunan ini hendak memberitahu bahwa anak asuh yang saya janjikan dahulu sekarang sudah dewasa. Bahkan sekarang dia sudah berada di tanah Pasundan untuk memenuhi perjanjian kita 600 tahun yang lalu, yaitu tahun 1421. Dia ini keturunan raja-raja besar dari dua kerajaan yang berbeda wilayah, yaitu Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Pajajaran. Pada waktu itu Sabdo Palon berjanji tahun 1421 ditambah 600 tahun sama dengan 2021. Sunan Kalijaga menjawab, "Alhamdulillah, kelihatannya dia Cimas Tanda Pamalayan ini adalah bocah angon atau anak gembala yang Ki Sabdo maksud 600 tahun yang lalu. Saya masih ingat janji Ki Sabdo Palon untuk mencari momen atau anak asuh lagi. Cimas ini sekarang sendirian, perjuangannya menyatukan Nusantara." Ki Sabdo Palon menjawab, "Benar, itulah bocah angon, momongan atau anak asuh saya yang bermata satu." Bermata satu itu maksudnya adalah dia itu satu memegang kedua jalan agama Allah Subhanahu wa taala, mempunyai satu tujuan untuk menyebar agama Islam yang sesuai dengan kitab suci Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dia tidak ragu-ragu dalam menasehati sesamanya, teman, keluarga yang seiman, untuk menjalankan ibadah atau perintah agama Islam. Tetapi dia ini tidak ada kata paksaan dalam memeluk agama Islam. Dia sangat menghormati ajaran agama lain, yaitu Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Konghucu, dan kepercayaan agama lain. Sunan Kalijaga menjawab, "Alhamdulillah, keraguan saya sekarang sudah hilang setelah mendengar cerita Ki Sabdo Palon mengenai bocah angon atau anak gembala. Saya kira anak asuh atau momongan Ki Sabdo Palon ini orangnya sangat kejam dan penuh dendam untuk membalas sakit hatinya.
Sabto Palon kepada kami atau umat Islam di masa sekarang? Ternyata tidak. Saya minta keterangan kepada Ki Sabto Palon mengenai silsilah bocah angon atau anak gembala ini, atau Cimas Tanda Pamalayan. Sabto Palon menjawab, ya saya lupa menjelaskannya. Maafkan saya, Kanjeng Sunan. Begini bagan silsilah. Sunan Kalijaga menjawab, terima kasih Ki yang sudah menjelaskan mengenai bocah angon atau anak gembala ini. Alhamdulillahirabbil alamin, semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di zaman akhir ini ada penerus kami atau wali songo yang menyebarkan agama Islam yang benar sesuai dengan kitab suci Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW, tanpa paksaan, tanpa pertumpahan darah. Saya pamit dulu Ki Sabto Palon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabto Palon menjawab, waalaikumsalam Kanjeng Sunan Kalijaga. Demikian isi perbincangan antara Yang Sabto Palon dengan Sunan Kalijaga. Sumber yang saya ambil dari cerita tadi melalui pandangan untuk penglihatan titik balik mata batin dari Cimas Tanda Pamalayan atau Cimas Tanda Panatagama. Beliau memberi masukan atau nasihat, sesungguhnya tidak ada paksaan dalam memeluk suatu agama. Agama Islam zaman dahulu disebarkan tidak menggunakan dengan kekerasan, paksaan. Peperangan terjadi karena umat Islam mempertahankan diri dari serangan umat atau bangsa yang bukan muslim atau non-muslim. Sesuai dengan pandangan atau penglihatan melalui titik mata batin Cimas Tanda Pamalayan atau Cimas Tanda Panatagama. Cukup sekian dulu cerita dari saya. Semoga informasi ini bisa menambah pengetahuan mengenai silsilah keturunan Prabu Siliwangi dari garis keturunan Prabu Kian dan Santang yang disebut anak gembala atau bocah angon dalam Uga Wangsi Siliwangi tambah tembang lagu Hilir-Hilir Sunan Kalijaga. Apabila Anda salah kata-kata dalam cerita ini, kami dari tim redaksi Gading Channel mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ikuti terus program tayangan selanjutnya dari Atu Gading Channel ini mengenai sejarah berdirinya Kerajaan Pajajaran dan runtuhnya Kerajaan Pajajaran, bersumber dari penglihatan mata batin titik balik Cimas Tanda Pamalayan atau Cimas Tanda Panatagama. Semoga kejadian insya Allah bisa dilihat di masa lalu dan diceritakan sesuai apa yang dilihat oleh Cimas Tanda Pamalayan atau Cimas Tanda Panatagama. Sekian dan sampai jumpa.